Komisi 5 DPR RI kritisi rencana kenaikan tarif ojek online yang akan diterapkan pemerintah. Rencana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 564 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perubahan tarif ojek online diatur dalam 3 zona berbeda. Biaya jasa batas bawah ditetapkan sebesar Rp2.600 per kilometer, yang sebelumnya hanya Rp2.000. Biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700 per kilometer, yang sebelumnya Rp2.500. Sementara itu, biaya jasa ditetapkan sebesar Rp13.000 hingga Rp13.500, yang sebelumnya sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta pemerintah melakukan kajian ulang terkait rencana kenaikan tarif ojek online. Ia menilai penggunaan ojek online sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kenaikan tarif ojek online dikhawatirkan dapat membebani masyarakat. Terkait dengan kenaikan ini, ya perlu kajian lebih mendalam agar tentu tidak menimbulkan lagi polemik juga di tengah-tengah masyarakat. Sementara pemulihan ekonomi ini sementara kita genjot. Masyarakat baru mulai beraktivitas dan kalau misalnya dibarengi lagi kenaikan-kenaikan yang tentu memberikan beban kepada masyarakat, ini akan mengakibatkan juga masyarakat tidak mampu lagi untuk membiayai seluruh kepentingan keluarganya, kepentingan untuk pembelanjaan yang lain yang lebih penting. Mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID-19, anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi kebijakan kenaikan tarif ojek online. Ia menilai kenaikan tarif ojek online akan menambah beban hidup masyarakat, apalagi pemerintah juga berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menolak kenaikan tarif ojol itu karena ini akan menambah beban biaya hidup bagi masyarakat. Kalau semuanya ini naik kan bahan pokok naik, kemudian BBM naik, ojol juga naik. Yang juga kita harus pastikan kenaikan ini untuk siapa gitu. Apakah untuk pengemudi atau untuk operator? Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendesak Kemenhub untuk mengkaji ulang aturan tersebut. Perlu ada satu aturan terkait kenaikan upah mitra ojek online, sehingga tidak hanya memberi keuntungan bagi perusahaan. Sudewo menilai sebagai salah satu institusi penyelenggara negara, Kementerian Perhubungan seharusnya bisa lebih bijak dalam membuat aturan. Dengan melihat situasi dan kondisi negara saat ini, dampak dari aturan kenaikan tarif ojol kepada masyarakat harus dicermati. Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat dan perekonomian negara. Ini perlu dikaji, sebabnya apa? Dengan kenaikan tarif itu kemudian yang menjadi pertanyaan, pihak yang mana yang diuntungkan? Apakah itu driver ataukah itu operatornya? Jangan sampai kenaikan tarif itu justru menambah beban kepada masyarakat, tetapi yang diuntungkan hanya pihak operator. Sementara driver itu tidak merasa diuntungkan. Komisi 5 DPR RI dengan tegas meminta agar rencana kenaikan tarif ojek online dibatalkan. Komisi 5 menilai solusi untuk mengatasi masalah ojek online bukan pada kenaikan tarif, melainkan payung hukum yang mengaturnya. Problematika utama keberadaan ojek online sejauh ini adalah belum adanya landasan yang mengatur terkait kendaraan roda 2 yang digunakan sebagai angkutan umum. Kajian secara mendalam perlu dilakukan agar dampak negatif bagi masyarakat bisa diminimalisir. Pemerintah juga diminta lebih bijak dalam setiap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat pasca pandemi COVID-19 ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.